Di tengah kolam lumpur yang mendidih, Shihao berdiri tegak, bersiap masuk ke gua abadi yang akan terbuka. Tapi kehadirannya memancing ketidakpuasan 4 tokoh puncak dari Void Dao Realm. Mereka merasa Shihao tak layak, hanya karena dia hebat di alam dewa surgawi. Bukan berarti dia bisa ikut bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Namun Shihao menantang mereka semua. Kalau kalian tidak terima, hadapi aku. Purple Sun Heavenly Monarch mencoba menekan dengan kata-kata dan membujuk yang lain untuk menyingkirkan Shihao. Namun, Shihao tak gentar, justru semakin menunjukkan sikap meremehkan. Saat itu juga, ketegangan meledak menjadi konfrontasi terbuka. Void Dao Realm, alam di atas dewa surgawi, adalah wilayah di mana para kultivator menyatu dengan Dao besar. Para tokohnya biasanya menjadi pendiri sekte besar. Tapi Shihao tidak gentar sedikit pun menghadapi 4 orang dari realm itu. Satu demi satu, makhluk agung menunjukkan sikap meremehkan. Bahkan Lan Xian, wanita cantik berpakaian biru yang memancarkan aura abadi, mencoba menasihati Shihao agar mundur. Tapi dia malah digoda oleh Shihao dengan kata-kata konyol yang membuat semua orang terdiam. Lalu, muncul makhluk mengejutkan dari mangkuk emas. Shu Tuo, seekor naga merah raksasa, buas, menakutkan, dan pernah dianggap sebagai kekuatan berharga oleh Immortal Academy. Naga itu menyerang Shihao dengan kekuatan menghancurkan, menciptakan tornado merah yang meluluhlantakkan sekitar. Namun dalam sekejap, badai itu lenyap. Semua terkejut, naga itu telah dikalahkan, dan diikat di pinggang Shihao seperti sabuk. Legenda yang ditakuti kini jadi hiasan konyol di tubuhnya. Lalu satu persatu makhluk agung maju. Purple Sun Heavenly Monarch menyerang, tapi tinjunya dihancurkan oleh Shihao. Lan Xian pun dihantam keras, membuat tubuh indahnya goyah tak percaya. Bahkan artefak kuat Shu Tuo, mangkuk emas itu, hancur dihantam tangan Shihao. Shihao, tanpa benih Dao sempurna, menghadapi 3 tokoh Void Dao Realm sekaligus, dan berhasil menekan mereka semua. Kekuatan dan dominasinya mengguncang dunia, membuat semua saksi hanya bisa ternganga. Dia tidak punya benih Dao, tapi kenapa dia bisa sekuat ini? Di tengah keributan dan kekacauan, hanya satu hal yang jelas. Shihao telah melangkah ke wilayah para dewa, dan dia mendominasi. Di medan pertempuran kolam lumpur, Shihao berdiri tegak. Jubahnya berkibar di tiup angin, penuh wibawa dan kekuatan. 4 makhluk puncak yang menghadapinya terdiam. Bagaimana mungkin sosok yang pernah dianggap lemah, tanpa benih kuno sempurna, bisa berdiri di puncak seperti ini? Keributan meledak dari para penonton. Mereka yang dulu meremehkan, kini menelan kata-kata mereka. Shihao, Si Huang, menyerang 3 makhluk agung sekaligus, dan membuat mereka kewalahan. Para sahabatnya bersorak. Cao Yusheng dengan gaya khasnya, membanggakan hubungan persaudaraan dengan Shihao, membuat tokoh penting Akademi Abadi hanya bisa menggertakkan gigi. Mereka semua takjub, tapi tidak terkejut. Shihao memang selalu melawan arus, bangkit saat semua orang mengira ia sudah tenggelam. Para siswa dari institusi Dewa Surgawi sangat tersentuh. Setelah lama ditindas dan dihina karena kekalahan, kini harga diri mereka dipulihkan. Huang kembali bukan sekadar comeback, tapi penaklukan mutlak. Air mata haru pun tak bisa dibendung. Di sisi lain, para murid Akademi Abadi dan Akademi Suci tercengang, kecewa, bahkan panik. Bukannya memudar, Huang justru bangkit lebih kuat. 3 tahun menghilang bukan kemunduran. Itu adalah masa pembentukan ulang seorang raja. Lan Xian, Qigu, dan yang lainnya mulai menyadari bahwa mereka telah meremehkan sesuatu yang luar biasa. Bahkan, Purple Sun Heavenly Monarch yang percaya diri, kini terdesak dalam duel langsung. Tubuh unggulnya pun tak mampu menandingi kekuatan fisik Shihao. Bahkan Shu Tuo, biksu abadi yang sakti, harus mengakui kekuatan tubuh Shihao nyaris setara dengan legenda masa lalu. Akhirnya, Shihao berdiri sendirian menghadapi 3 makhluk puncak, tanpa ragu, tanpa takut. Provokasi? Aku di sini untuk menekan kalian semua, ucapnya lantang. Pertempuran pun memuncak. Langit retak, energi meledak. Shihao menghancurkan pedang surgawi hanya dengan tangan kosong. Keheningan berubah jadi sorakan,
Seorang raja benar-benar telah kembali. Dia bukan hanya bangkit, dia datang untuk menantang segalanya. Langit menggelap, tertutup oleh aura ungu raksasa. Purple Sun, Heavenly Monarch, bangkit dari pengasingan. Tubuhnya membesar dan memancarkan cahaya ungu emas yang mendominasi alam semesta. Dia murka, ingin menghapus aib masa lalu. Dengan tubuh seperti dewa baja, dia melepaskan teknik langka palem langit ungu, sebuah serangan mahadahsyat yang mampu menurunkan langit dan menggenggam bintang-bintang. Namun, Shi Hao tetap tenang. Dengan satu gerakan tangan, ia memukul balik telapak itu dan ledakan cahaya mengguncang dunia. Serangan demi serangan diluncurkan. Purple Sun menciptakan tombak dari benih energi ungu kabut besar, senjata yang bisa menebas dewa. Semua berpikir Shi Hao gila karena malah menyambutnya dengan tinju kosong. Tapi justru di sanalah letak kejutannya. Dengan Kunpeng Fist dari tangan kanan dan jejak Kaisar Petir dari tangan kiri, Shi Hao menghantam tombak itu hingga hancur berkeping. Dunia bergetar, langit dan bumi hampir runtuh. Saat Purple Sun terpukul mundur, muncul dua musuh lainnya. Shu Tuo yang menyerang secara spiritual, dan Lan Xian yang membombardir dengan 9 kemampuan surgawi sekaligus. Tapi Shi Hao tak gentar. Roh primordialnya muncul dari tubuh, membalas sutra Shu Tuo dengan bacaan kitab suci. Sementara itu, ia menelan 9 teknik Lan Xian dengan aliran cahaya bintang yang memukau, gabungan dari simbol-simbol Dao yang ia kuasai. 3 lawan terkuat generasi ini menyerangnya bersamaan, namun Shi Hao berdiri tegak, sendirian menghadapi semuanya dan belum tersentuh kekalahan. Orang-orang menyaksikan dengan tercengang. Sosok yang dulu dianggap telah ditinggalkan Akademi Dewa Surgawi kini kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Tinju Shi Hao bukan hanya memukul musuh, tapi juga menghancurkan keraguan, membungkam semua suara yang meremehkan. Ia telah bangkit, dan dengan kedua tangannya, ia menaklukkan dunia. Pertarungan mencapai puncaknya ketika Lan Xian memamerkan kekuatan luar biasanya. 9 teknik surgawi yang hebat muncul bersamaan, mengguncang langit dan bumi. Kekuatan itu begitu dahsyat hingga membuat para pengamat, bahkan mereka yang berada di level tinggi seperti Realm Void Dao, terdiam ketakutan. Namun tiba-tiba, Shi Hao bangkit, membuka mulutnya, dan menyemburkan aliran bintang. Dari satu napas, lahirlah 10.000 makhluk purba, dari mammoth emas, singa putih gunung, hingga Peng dan Taoti, semuanya menyerbu medan perang seperti badai tak terbendung. Ini adalah manifestasi dari catatan primordial sejati, kekuatan luar biasa yang bahkan membuat para tetua tercengang. 9 kemampuan surgawi Lan Xian rontok, dikalahkan oleh pasukan makhluk legendaris itu. Ia terdesak, bahkan nyaris terluka parah oleh serangan Golden Luan. Meskipun dia berhasil membunuh banyak makhluk, jumlah mereka terlalu banyak. Pada akhirnya, dia tidak bisa bertahan. Tapi kejutan belum selesai. Teknik ini ternyata menguras kekuatan Shi Hao dengan brutal. Saat tubuhnya mulai melemah, Shu Tuo, biksu agung dari zaman kuno, mulai melantunkan sutra. Suara suci yang menggema mengisi udara, simbol-simbol raksasa muncul di langit dan menyerbu ke arah Shi Hao. Tepat ketika semua orang berpikir Shi Hao akan tumbang, dia melawan dengan inti pedang roh primordial, sebuah seni kuno yang bisa menebas segala batas. Namun ini hanyalah trik untuk mengecoh Shu Tuo. Sementara Shu Tuo sibuk, Purple Sun Heavenly Monarch menyerang, ingin menghina Shi Hao. Namun, Shi Hao tak tertipu. Dia membalikkan keadaan, menyerang balik Purple Sun dengan pukulan berdarah. Saat Shu Tuo sadar telah dikelabui, dia kembali bertindak. Tapi kini, Shi Hao sudah bertarung melawan 3 makhluk agung sekaligus, dan dia tetap berdiri. Dia bertukar serangan brutal, tinju, pedang, mantra dengan ketiganya. Bahkan gaun Lan Xian koyak, citra peri suci pun ternoda. Shu Tuo pun menerima sindiran keras ketika versi mini roh primordial. Shi Hao menampar kepalanya di depan semua orang. Pertarungan berakhir dengan Shi Hao hampir mencengkram leher Purple Sun Heavenly Monarch, merobek rambut ungunya dan menghujani darah ke tanah. Semua orang terdiam, kagum, tak percaya. Langit bergemuruh, bumi retak. Shi Hao menghadapi 3 makhluk tertinggi sekaligus.
Tubuhnya melayang bebas di antara langit dan bumi, seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Sementara itu, Purple Sun Heavenly Monarch mulai kehilangan kendali, lehernya hampir patah, energi ungunya kacau, dan kemarahannya meluap. Tak tahan dihina, dia memanggil kekuatan pamungkasnya. Benih energi ungu kabut besar, simbol legenda dan kehendak langit. Dunia pun gemetar. Angin, guntur, dan petir meledak. Langit robek, tanah berguncang. Dua lawan lainnya, Chutuo dan Lanchen, terpaksa mundur karena kekuatan luar biasa itu. Benih ungu itu menyerap hukum alam, menyatu dengan langit dan bumi. Purple Sun Heavenly Monarch merasa tak terkalahkan, mengira kemenangan ada di tangannya. Tapi, saat serangan puncaknya mengarah ke Shihao, semua orang yakin ini akhir Huang. Namun, Shihao berdiri tegak. Tubuhnya memancarkan cahaya murni. Tubuhnya sendirilah benihnya. Gerbang-gerbang misterius dalam dirinya terbuka, memancarkan kekuatan yang belum pernah muncul sebelumnya. Rantai hukum surgawi melingkari tubuhnya, dan dengan satu pukulan emas, dia menghancurkan benih ungu itu. Semua terdiam. Purple Sun Heavenly Monarch terpana, lalu mengamuk. Tapi kekuatannya mulai goyah, tubuhnya melemah. Setiap pukulan dari Shihao menghancurkannya sedikit demi sedikit. Dia dipukul mundur, batuk darah, lengannya patah. Teriakan Shihao bergema, "Aku sendiri adalah benih sempurna." Itu bukan bualan. Dia benar-benar telah menyusuri jalan terlarang yang tak pernah berhasil dilalui siapapun, menggunakan tubuh sebagai benih Dao. Jalan yang membuat para legenda dulu hancur, kini ditembus olehnya. Para tetua, bahkan yang setingkat fosil hidup, terpaku dan tak percaya. Semua yang meremehkannya dulu, kini menyaksikan keajaiban yang mengguncang dunia. Purple Sun Heavenly Monarch terhempas, hampir lumpuh. Chutuo dan Lanchen pun tak mampu menahan Shihao yang sekarang seperti dewa yang tak terbendung. Shihao melangkah maju dengan tinju yang menyapu segala rintangan. "Menghalangi jalanku, mati." Sejak era Immortal Ancient, banyak yang mencoba menempuh jalan itu. Namun tanpa pengecualian, semuanya berakhir tragis. Jika tak mati, mereka lumpuh. Bahkan para jenius terbaik, kebanggaan surga, tak satu pun selamat. Jalan itu memang cacat sejak konsepnya, mustahil diselesaikan. Namun kini, di hadapan semua orang, Shihao justru memperlihatkan kekuatan luar biasa. Tinju surgawinya menghantam Purple Sun Heavenly Monarch hingga hampir lumpuh. Pemandangan ini membuat banyak orang tak percaya, menuduhnya mendapat kekuatan dari benih kuno tersembunyi. Tapi semua benih yang ada sudah lama diketahui keberadaannya. Mustahil dia mendapat yang baru. Kecurigaan itu sirna ketika terungkap. Huang menempuh jalan menggunakan tubuh sebagai benih, dan berhasil. 4 kata itu saja cukup menghantam batin semua orang. Shihao melangkah perlahan seperti kaisar langit. Setiap tinjunya meremukan ruang, mengguncang bumi, dan membuat darah bercucuran dari tubuh lawannya. Purple Sun Heavenly Monarch, yang selama ini tak pernah terkalahkan, kini babak belur. Bahkan dia sendiri merasakan, sekalipun mengerahkan energi ungu kabut besar sepenuhnya, dia takkan bisa menekan Huang. Dalam putus asa, Purple Sun Heavenly Monarch memaksa diri, tapi tinju Shihao kembali menghancurkan tubuhnya. Para tetua Akademi Abadi cemas, pertarungan ini bisa berakhir dengan kematian. Mereka memerintahkan untuk mundur, namun Sang Raja Surga bersikeras melanjutkan. Chutuo dan Lanchen yang sejak tadi menahan diri akhirnya turun tangan demi menghentikan Huang. 3 makhluk puncak bersatu melawan 1 orang. Hasilnya tetap sama. Purple Sun Heavenly Monarch terpental, nyawanya hanya terselamatkan berkat campur tangan tetua. Huang menulis ulang sejarah. Bangkit setelah 3 tahun menghilang, kembali sebagai raja yang tak tertandingi. Sorak dan kekaguman membahana, bahkan musuh pun tak bisa menahan rasa hormat. Di tengah pertempuran melawan Lanchen, Shihao merasakan aura baru. Para puncak muda lain tiba. Ledakan dari kolam lumpur membuka gerbang menuju istana abadi. Tanpa ragu, Shihao memanggil sekutunya dan murid institusi Dewa Surgawi untuk masuk bersamanya. Keberaniannya melindungi satu kelompok utuh membuat semua orang ternganga. Legenda itu kini nyata. Huang tak tertandingi.
Huang memimpin sekelompok orang menuju dunia manor abadi di bawah tanah. Langkah yang membuat banyak pihak terkejut sekaligus iri. Cao Yusheng, kelinci giok bulan, Chang Gongyan, Feng Wu, dan lainnya ikut terjun ke kolam lumpur bersama murid-murid institusi Dewa Surgawi. Bagi murid akademi itu, ini kesempatan langka. Mereka sebelumnya jarang berinteraksi dengan Huang, namun hanya karena pernah membelanya, kini mereka dibawa ke tempat yang penuh misteri ini. Di tengah kolam lumpur, terdapat lubang besar, memancarkan energi abadi. Suara sinis dari kegelapan mengecam tindakan Huang membawa rombongan masuk. Huang membalas tajam, menantang siapapun yang mencoba menghalanginya. Serangan petir tiba-tiba menghujani mereka, namun Shihao mengulurkan tangan raksasa, menelan semua kilatan itu, dan memantulkannya kembali dengan kekuatan dahsyat. Bumi bergetar, kolam lumpur pecah, dan formasi abadi di bawah tanah bangkit, menciptakan kekacauan. Meski ada yang marah, Huang tak mundur. Ia menantang siapapun yang merasa tersinggung untuk maju dan bertarung. Keheningan pun tercipta, semua sadar sifatnya yang sulit diprovokasi. Huang kemudian memimpin rombongan turun, menembus gua karst luas penuh stalaktit bercahaya. Seorang murid bertanya tentang kotak batu yang ia rebut sebelumnya. Kotak itu tersegel kuat, namun Shihao membukanya dengan paksa. Ledakannya mengguncang seluruh gua. Yang muncul bukan artefak, melainkan kura-kura putih mungil bercangkang giok. Huang mengenalinya. Kura-kura harta karun Oktadi, makhluk langka bernilai luar biasa, terkenal sebagai makanan penyubur darah dan obat penyembuh terbaik. Sebelum mereka sempat membicarakannya lebih jauh, lantai gua runtuh, menyingkap pemandangan mengejutkan. Sebuah kota bawah tanah raksasa dari logam emas kehijauan, dikelilingi 9 gunung batu, masing-masing memiliki gua abadi yang memancarkan energi surgawi. Kota ini dulunya area terlarang, namun tiba-tiba pintu logamnya terbuka, gerbang batu di dalamnya pun terkuak. Simbol pelindung menghilang, seakan mempersilahkan semua masuk. Dari dalam, terdengar langkah berat. Sosok-sosok berzira muncul, memancarkan aura abadi. Pertanyaan pun menggantung di udara. Apakah mereka benar-benar makhluk abadi? Benarkah makhluk itu abadi? Semua orang tertegun, tak berani bergerak. Kota kuno ini telah berdiri sejak sebelum kehancuran era terakhir, namun di dalamnya masih ada kehidupan, sebuah keajaiban sekaligus ancaman. Para penjaga muncul dari gerbang kota. Tubuh berbalut zirah hitam legam tanpa karat, memancarkan kilau dingin emas abadi. Tombak hitam mereka mengandung aura pembunuh yang mampu menelan langit dan bumi. Setiap langkah kaki bergaung berat, menekan hati siapapun yang mendengarnya. Cao Yusheng berbisik gugup, itu Darkness Immortal Gold. Jumlahnya gila. Bagi dunia luar, sebutir emas abadi saja sudah berharga. Sementara di sini digunakan untuk melapisi seluruh senjata dan baju zirah. Tiba-tiba, mata vertikal di dahi salah satu penjaga terbuka, memancarkan cahaya merah yang memindai rombongan. Lunar Jade Rabbit hendak melangkah masuk, namun dihentikan. Penjaga berkata dingin, hanya keturunan Immortal Ancient paling murni yang boleh lewat. Ternyata, binatang kilin muda yang dibawanya adalah kuncinya. Setelah sedikit bicara, para penjaga mengizinkan rombongan masuk, kecuali Modao yang hanya boleh berada di wilayah luar kota. Begitu melewati gerbang, kota tampak sunyi dan luas bagai dunia lain. Namun, aura di dalamnya mengisyaratkan bahwa ini adalah tempat rahasia peninggalan dua raja abadi, bukan untuk sembarang orang. Di ujung jalan, cahaya warna-warni dan kabut suci menarik perhatian. Saat mereka tiba, terlihat 3 teratai pemandu jiwa tumbuh di sebuah kolam kecil. Obat surgawi langka yang mampu memulihkan roh primordial. Semua orang tergiur dan Cao Yusheng langsung terjun ke kolam, meneguk airnya sambil memuji aromanya. Namun, suara lembut tiba-tiba terdengar. Siapa yang meminum air mandiku? Kebingungan melanda hingga Cao Yusheng melihat makhluk mungil tak sampai 1 inci di tepi air. Ia menertawakannya sampai makhluk itu melayangkan 1 pukulan. Tubuh Cao Yusheng terpendal jauh seperti dilempar mamut, tulang-tulangnya serasa remuk. Sebelum sempat memaki lebih lama, ia pingsan di tempat. Cao Yusheng melayang jauh ke langit, mengecil jadi titik hitam sebelum lenyap. Padahal ia ahli besar formasi dan ukiran,
tapi kini tumbang hanya oleh satu tinju, dan itu pun dari seekor semut. Semut itu tak lebih besar dari ruas jari, tubuh emasnya berkilap, sikapnya congkak dengan tangan terlipat di dada. "Kalau tak berani, terima saja nasib," ujarnya. Semua orang tertegun, satu pukulannya saja membuat si gemuk pingsan. Shi Hao mengenali makhluk itu, semut. Bertanduk surgawi, ras kuno yang kekuatannya mampu menandingi naga sejati. Meski masih kecil, tanduk di kepalanya sudah terbentuk. Tubuhnya memancarkan kekuatan yang cukup membentuk domain. Bagi Shi Hao, ini peluang langka. Menguasai teknik ras ini berarti memperoleh kekuatan tubuh tertinggi di dunia. Sementara itu, Cao Yuxing yang baru sadar malah berubah girang setelah tahu semut itu bisa menghasilkan darah kekuatan ekstrem, sesuatu yang sangat langka bagi kultivator tubuh. Tak lama, para prajurit penjaga kota muncul. Mereka mengungkapkan bahwa semut ini adalah keturunan murni yang dibangkitkan setelah tidur jutaan tahun. Bersama seekor kirin muda, ia adalah salah satu pewaris garis keturunan kuno yang berhak menerima warisan. Namun, kesempatan tak hanya untuk mereka. Siapapun yang bisa mengangkat kuali sumber asal, senjata utama semut bertanduk surgawi di zaman kuno, akan diakui. Beratnya luar biasa, bahkan menyentuhnya saja bisa membuat orang terpental. Satu persatu makhluk muda tertinggi maju mencoba. Para murid Institut Dewa Surgawi pun mendorong Huang untuk ikut, yakin ia memiliki peluang besar. Cahaya hijau memancar saat seorang wanita cantik melangkah anggun. Rambutnya berwarna zamrud, kulit seputih salju, dan matanya hijau pekat seperti roh hutan purba. Di sekelilingnya benih-benih melayang, tumbuh menjadi pohon dan tanaman surgawi melindunginya. Dialah Lu Hong, Dewi Kehidupan dari klan berumur panjang yang pernah melahirkan keabadian. Kekuatan hidupnya bagaikan lautan tak bertepi. Berjalan menuju puncak gunung batu kota kuno, ia mendekati kuali sumber asal, artefak semut tanduk surgawi yang melegenda. Lu Hong mencoba mengangkat kuali setinggi 3 kaki itu. Teknik berharga dan kekuatan surgawi ia kerahkan hingga udara retak, petir meledak, namun kuali tak bergeming. Seorang penjaga kota menjelaskan, kuali ini tak bisa digerakkan dengan teknik, hanya kekuatan murni yang mampu membangunkannya. Satu persatu tokoh hebat mencoba. Raja Surgawi Matahari Ungu, Lan Zhan, Cao Yusheng, bahkan Great Shu Tuo dan Qi Gu. Ada yang membuatnya bergetar, tapi tak seorang pun berhasil mengangkatnya. Suasana hening, seakan generasi ini tak ada yang sebanding dengan semut tanduk surgawi muda. Penjaga kota menenangkan, kekuatan bukan segalanya. Naga sejati pun kalah dalam murni kekuatan, tapi tetap salah satu yang terkuat. Tetap saja semut emas kecil itu sombong, mengklaim hanya dia yang bisa memindahkannya. Akhirnya, semua mata tertuju pada Shi Hao. Meski tanpa benih sempurna, tubuhnya telah ditempa hingga puncak kekuatan. Ia menggenggam kuali, darah dan energi melonjak, menciptakan tekanan yang memengaruhi ruang di sekitarnya. Di hadapan semua orang yang ternganga, kuali sumber asal terangkat dari tanah. Penjaga kota gemetar. Mungkinkah ada yang berhasil menapaki jalan itu di era ini? Semut emas kecil pun terperangah, tak percaya senjatanya diangkat oleh orang lain. Semut emas kecil terbelalak. Ia belum cukup kuat untuk mengangkat kuali itu, namun Shi Hao berhasil melakukannya lebih dulu. Terkejut bercampur kesal, ia menantang, "Kalau berani, kita bertarung sampai tuntas." Kekuatan Shi Hao membuat semua orang terdiam. Para makhluk muda terkuat yang gagal menggerakkan kuali itu, kini menatapnya dengan hormat. Dalam hal tubuh fisik, ia mungkin masuk 3 besar generasi ini. Bahkan para tetua tak menyangka jalur yang ia tempuh, jalan keturunan immortal kuno yang dianggap buntu, bisa membawa hasil sehebat ini. Fatih Chao dengan bangga memamerkan prestasi Shi Hao, bahkan mengejek Akademi Abadi karena tak memberinya benih sempurna. Para tetua di luar kota pun terkejut saat tahu Shi Hao menggunakan tubuh sebagai benih dan berhasil melewati jalan maut itu. Namun, kuali itu sangat berat. Meski hanya proyeksi, getarannya membuat Gunung Abadi berguncang. Atas saran penjaga kota, Shi Hao menurunkannya. Ia mengakui bahwa mengayunkan kuali ini sebagai senjata
seperti ras semut tanduk surgawi, masih mustahil baginya. Pemimpin penjaga memuji Shi Hao, menyatakan bahwa jika ia murni menempuh jalur tempering tubuh, ia mungkin setara atau bahkan melampaui semut tanduk surgawi. Semut emas kecil tentu tak terima. Shi Hao menyebut pernah mempelajari metode tempering tulang, warisan Akademi Suci. Pemimpin penjaga menilai teknik itu bagus, tapi belum sebanding dengan kitab suci yang tak terhancurkan. Teks legendaris dari era kuno abadi yang konon membuat tubuh abadi bahkan setelah jiwa hancur. Desas-desus menyebut bahwa penggunanya bisa membentuk kembali roh primordial dengan ingatan utuh, meski tubuh dagingnya mati berabad-abad. Namun kitab itu kini hilang. Pemimpin menjelaskan kemungkinan besar kitab itu 1. Disembunyikan untuk keturunan semut tanduk surgawi. 2. Hilang di medan perang besar saat leluhur ras itu gugur. 3. Tersimpan di tanah terlarang 9 surga 10 bumi. Bagi semua yang mendengar, kitab itu bagaikan harta tak ternilai. Jika Shi Hao menemukannya, jalur tempering tubuhnya akan mencapai puncak sejati.